Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Aniza, SD Safira Islamia M, Wahyuni, Asrani Rahman, Tria Firdaus. akan membuat video mengenai keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam pembuatan SIM. Ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen pelayanan publik. Ibu, kalau mau buat SIM di ruangan mana? Langsung saja ke atas. Oh, iya boleh Bu. Terima kasih. Kenapa yang tadi pegawai yang segala buka dan biar kalian kata tidak tong? Begitu sekali. Iya. Tapi di ruangan sini juga kalau mau urus SIM. Iya, itu bekerja di sini karena saya orang di dalam. Selanjutnya, sini mau duduk. Biar kipas anginnya tidak datang. Ayo lagi datang. Berapa itu? Iya, sekali. Selesai? Ini masih ada mau urus, kurang berkas surat keterangan satu. Selanjutnya, duduk tidak? Ini mau buat SIM. Sudah lengkap berkasnya? Iya, sudah. Ke sana nanti ambil formulir dulu. Berkas apa? Tabe mau ke formulir untuk pembuatan SIM. Tidak. Ya, makasih. Tabe boleh selesai sama isi formulir. Sudah pakai test drive? Belum. Oh, kalau belum ke sana dulu di depan ada gitu tempat test drive-nya. Ada. Selanjutnya, Tabe buka buat SIM. Lengkap di berkas tadi? Iya, lengkap nih. Oh, itu. Tapi ini pulpen. Ya, sudah. Oke. Sudah pakai test drive? Belum nih. Kalau begitu ke tempat tesnya dulu. Bisa, nggak usah nih dites karena buru-buru kayak ini. Kalau bisa sih, tapi ada biaya tambahannya deh. Bisa juga diantar. Oke. Menunggu makin pada dulu di luar baru mau saya panggil kalau sudah ternyata. Jadi nanti dikasih kiannya. Iya, nanti. Oke, nanti. Terima kasih pada. Atas nama Wahyuni untuk segera ke ruang pengambilan SIM. Satu. Atas nama Wahyuni deh. Iya. Kalau ini sudah jadi. Jadi berapa totalnya Kak? 16.000. Ada. Terima kasih Kak. Iya. Dari mana Bu kau? Dari ini test drive. Di tesku tadi. Di tes saya tuh. Jadi saya izinku. Kenapa bisa? Duluan ku tadi toh. Kenapa bisa? Ya jadi nih. Ada tadi ya apa? Coba ininya bayarannya. Apa? Iya. Kenapa dulu tuh masalah? Oh iya. Ada Bu ini hasil tesku. Tapi ternyata nggak penting juga dia Bu. Karena tadi temanku yang temani mengurus, lebih duluan saya yang mengurus, tapi lebih dulu dia yang dapat SIM-nya. Kenapa bisa itu? Oh begitu deh, tadi teman saya tuh buru-buru jadi dikasih cepat. Tapi kenapa tadi katanya teman kalian dia bayar? Kenapa ini? Ada masalah apa? Ini
Ini pelayanannya di sini kenapa begini sekali? Ada yang dibeda-bedakan, ada yang dipersulit, ada yang dipermudah. Begini deh, kalau ada masalah tak ke ruang pengaduan, Ki jangan Ki di sini marah-marah. Sini Pak saya antar Ki ke ruang pengaduan. Ayo, ikut Ki juga. Duduk Maki dulu. Ada keluhannya Bu. Apa keluhannya? Tadi tahu waktu aku bikin SIM kan sama kata temanku. Nah, saya duluan yang mengurus, tapi lebih duluan jadi punyanya temanku. Pas ku tanya, katanya ada yang dia bayar. Dia bayar supaya tidak ada test drive-nya. Kenapa disuruh gitu? Mohon maaf deh atas ketidaknyamanannya. Nah, sudah nih. Jadi disuruhku bagaimana karena sudah mau juga test drive? Tidak bisa Pide karena masih dalam proses, masih nunggu. Nanti aku panggil Ki lagi kalau selesai nih SIM tadi. Ke ruang tunggu Maki dulu. Baik, jadi video yang kami buat ini mengenai pelayanan yang diberikan pada saat membuat SIM. Dalam video ini mengandung 4 jenis keluhan yang dialami oleh masyarakat yang dalam hal ini sedang mengurus pembuatan SIM tersebut. Adapun keempat keluhan ini yaitu meliputi yang pertama mechanical complaint atau keluhan mengenai mekanik atau fasilitas, yaitu keluhan karena kerusakan peralatan yang tersedia tidak berfungsi dengan baik. Dalam video ini bisa dilihat dari kursi untuk tempat menunggu yang kurang memadai. Keluhan yang kedua yaitu attitudinal complaint atau keluhan mengenai sikap, yaitu keluhan mengenai kinerja pelayanan. Biasanya keluhan ini disampaikan oleh pelanggan karena sikap petugas yang kurang baik atau negatif pada saat melayani pelanggan. Misalnya kurang perhatian atau malas-malasan, tidak peduli, cara bicara yang keras atau ketus, terkesan judes, atau menampilkan wajah yang masam atau cemberut. Pada video ini, keluhan ini bisa dilihat pada saat masyarakat menanyakan mengenai letak ruangan yang untuk mengurus SIM dan ditanggapi kurang baik dari petugas atau pegawai yang bertugas. Yang mana pegawai tersebut hanya mengatakan letak ruangan tanpa spesifik dan tidak melihat ke arah pelanggan atau masyarakat yang hendak dilayani. Yang ketiga, keluhan mengenai service related complaint, yaitu keluhan yang disebabkan oleh pelayanan yang kurang baik, seperti terlalu lama menunggu akibat pelayanan yang lambat. Pada video, keluhan ini bisa dilihat pada saat pelanggan atau masyarakat hendak mengeluh dan mempertanyakan kepada masyarakat lain mengenai waktu pelayanan yang sangat lambat. Yang keempat, keluhan mengenai universal complaint atau keluhan karena suasana yang kurang nyaman di dalam ruang pelayanan, sehingga pelanggan merasa tidak nyaman. Hal ini bisa dilihat dari penyejuk ruangan atau AC yang tidak tersedia, sehingga masyarakat yang hendak mengurus SIM tersebut merasa kurang nyaman, yaitu mengalami kepanasan atau gerah. Adapun prosedur dalam menangani keluhan yang disampaikan oleh pelanggan yaitu tetap tenang, memberikan kesempatan pelanggan untuk menyatakan keluhannya, memberikan pelanggan perhatian penuh, dengarkan dengan seksama, hindarkan suara yang keras dan kata-kata yang kasar, hindarkan memotong pembicaraan pelanggan, membenarkan masalah, jangan berdebat dan jangan mengatakan tidak setuju, meminta maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan, menerima keluhan dengan penuh perhatian, ucapkan terima kasih kepada pelanggan karena kritik yang membangun yang telah disampaikan, dan meminta maaf sekali lagi. Indikator mengukur kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan yaitu perasaan senang atau kecewaan timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan terhadap ekspektasi mereka. Kepuasan pelanggan dapat diukur dengan 3 indikator. Yang pertama, yaitu menyampaikan hal positif berkenaan pelayanan yang diberikan kepada orang lain atau say positive thing. Konsumen yang merasa puas terhadap suatu pelayanan akan menyampaikan hal baik atau positif kepada orang lain. Konsumen yang demikian merasa bahwa pelayanan yang diberikan tersebut layak untuk mendapatkan citra yang baik di mata pelanggan yang lain. Kedua, melakukan penggunaan jasa secara kontinu atau continue purchasing. Pengalaman yang baik dan citra positif atas pelayanan yang didapatkan oleh pelanggan akan berdampak pada sikap kesetiaan pada tempat pelayanan. Yang ketiga, merekomendasikan kepada orang lain atau recommended friend. Ukuran terhadap kepuasan pelanggan akan terbentuk dari sikap pelanggan yang mengajak teman-temannya untuk ikut bergabung pada tempat pemberi pelayanan yang telah memberikan layanan yang menjadi suatu pengalaman pelanggan. Berdasarkan dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen atau pelanggan tergantung oleh persepsi yang dirasakan oleh setiap individu, sehingga kepuasan setiap pelanggan tidaklah sama.
Namun pada umumnya kepuasan pelanggan dapat timbul dari pelayanan yang berkualitas serta kemudahan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Namun, pelayanan yang diberikan dalam video ini belum bisa dikatakan baik. Hal ini karena masih adanya pelanggan yang memberikan komplain atau keluhan terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga kepuasan konsumen dalam hal ini masih belum bisa dikatakan baik. Itulah tadi video dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.